Halo, Sinekrip balik lagi sama gue Rashid Hari. Jarang-jarang ya, aku bagian jatah ngomongin film horor Indonesia. Tapi ya, mau bagaimana lagi? Yang biasanya ngomongin itu lagi sibuk, jadi harus berbagi tugas kita. So, kali ini giliran gue ngomongin salah satu film Indonesia yang baru aja tayang di bioskop, yaitu yang berjudul Danyang, Mahar, Tukar, Nyawa. Yang kalau lu lihat di posternya, font judulnya ini sangat-sangat metal banget ya, band metal banget anjir. FYI, Danyang itu kalau dalam istilah bahasa Jawa artinya roh halus. Tapi bukan roh halus biasa ini, bukan asal setan, bukan asal demit sebenarnya. Danyang itu harusnya artinya adalah roh leluhur yang meninggal terus jadi penunggu sebuah tempat. Jadi gak asal setan siapa aja tuh bisa disebut Danyang, enggak. Danyang itu adalah leluhur yang dulu udah meninggal terus rohnya itu menghuni tempat ya yang deket sama tempat dia tinggal semasa hidup lah. Dan konon kalau warga itu rutin ngasih sesajen, si Danyang itu bakalan membalas kebaikan warga itu dengan cara ngasih perlindungan ke mereka. Jadi sebenarnya Danyang itu gak menyakiti, dia bukan iblis, bukan setan yang jahat yang membunuh. Dia hanya simply bagian dari semesta. Karena kan kepercayaan kejawen tuh seperti itu. Kejawen tuh percaya kalau ya semua makhluk yang ada di semesta ini harus dihormati. Nah, tapi kalau di film ini yang gue bingung, Danyangnya jahat. Gue nggak tahu sih apakah penulis naskahnya itu punya sumber riset yang beda atau gue sebenarnya yang keliru mengartikan Danyang, karena gue juga bukan ekspertis di bidang kejawen coy. Mungkin aja gue yang keliru atau emang penulisnya agak kurang peduli sama ketepatan dari lore. Nah, itu gue nggak tahu yang mana. Semoga sih antara yang pertama atau kedua ya. Semoga gue yang salah atau penulisnya itu emang punya sumber referensi yang lain gitu. Tapi intinya film ini tuh ceritain soal gimana warga suatu kampung yang awalnya lagi menempuh perjalanan buat ziarah ke makam wali, akhirnya malah tergoda buat ngelakuin pesugihan. Setelah bus yang mereka naikin itu mogok di deket area petilasan. Jadi petilasan itu apa ya kalau buat yang gak familiar sama hal-hal begini tuh. Petilasan tuh semacam tempat singgah. Jadi kalau originnya petilasan itu, anjir nih kok kayak jadi video soal klenik kejawen ya. Tapi gak apa, lu mesti tahu nih, petilasan itu konon dulu itu ditempati sama orang-orang penting. Jadi kayak tempat yang pernah disinggahi atau dipakai tinggal sama orang-orang penting, orang-orang legend, orang-orang yang dihormati. Nah, setelah si orang itu meninggal, petilasan ini kayak dikenal gitu lah. Oh, si orang terhormat itu dulu sempat singgah di situ, ya udahlah kita berkunjung ke sana untuk meminta berkat ke arwahnya. Nah, gitu. Semacam pesugihan sebenarnya. Jadi tempat yang dulu sempat disinggahi sama orang terpandang dan setelah orang itu meninggal jadi tempat pesugihan. Simpelnya sih gitu petilasan. Nah, di sini warga kampung yang tadinya itu mau ziarah ke makam wali malah mampir ke petilasan dan akhirnya pesugihan. Gue suka sih sebenarnya part itu. Soalnya kayak garis batasnya kan tipis ya. Berziarah ke makam wali orang terpandang terus berdoa supaya mereka itu hidupnya diberikan kebaikan, diberikan kebahagiaan. Tapi doanya bukan ke wali ya, doanya itu tetap ke Allah. Cuman di situ mereka ziarah ke makam wali untuk memberikan penghormatan. Nah, yang satu juga singgah ke tempat orang terpandang tapi berdoanya ke si orang yang udah meninggal itu. Nah, itu bedanya tuh garis batas tipisnya. Dan gue suka opening ini, gue suka gimana warga yang tadinya mau ziarah terus berbondong-bondong malah pesugihan. Karena itu bener-bener ngasih lihat gimana gampangnya iman manusia itu tergoda karena harta. Itu make sense banget coy. Karena sekali lagi ya, garis batas antara ziarah sama pesugihan di petilasan itu kalau lu gak bener-bener kuat imannya, kalau lu gak bener-bener teredukasi, itu emang garis batasnya tipis banget. Dan itu adegan kesan ironisnya kuat loh. Gimana warga yang tadinya tuh mau berangkat buat ziarah, which is itu kegiatan yang positif, pulang-pulang udah pesugihan. Itu gue suka loh. Dan banyak kayak gitu di Indonesia tuh, banyak banget. Dalam artian yang luarnya itu alim dan dananya religius, pakai peci kemana-mana, pakai baju koko dan segala macam. Tapi sebenarnya imannya malah cetek, gampang untuk terjerumus, gampang untuk tergoda. Itu banyak banget. Jadi adegan pembukanya ini sangat-sangat relevan sebenarnya sama kondisi di Indonesia tuh. Dan dari situ warga kampung yang tadinya itu mayoritas tuh miskin berubah jadi kaya raya. Well, terkesan klise ya sekilas ya, karena kan horor lokal tentang pesugihan tuh udah banyak banget. Mungkin lu mendengar ini bakal ngerespon, alah gitu lagi. Emang udah banyak banget di luar sana horor ngomongin soal pesugihan, dan ini gak jauh beda.
Tapi yang agak menarik adalah pas kita kenalan sama si protagonisnya yang namanya adalah Galang. Galang ini anak dari Gondo, satu-satunya warga yang menolak pesugihan pada saat mereka ziarah ke makam wali. Nah tapi karena si bapak, si Gondo itu yang BTW udah meninggal ya, memilih untuk gak pesugihan, Galang jadi hidup miskin dan gak bisa nikahin cewek yang dia suka, namanya Resti. Dan si Resti ini sama ortunya dijodohin sama cowok lain yang lebih kaya. Dan dari situlah Galang memutuskan buat melakukan pesugihan juga di petilasan yang sama dengan warga kampung lain. Itu ironis juga sih. Protagonisnya itu pesugihan. Nah buat gue tuh lumayan unik loh. Biasanya gini soalnya, di film-film soal pesugihan, kecenderungannya protagonisnya kan orang yang menolak pesugihan tuh. Atau minimal gini, mungkin protagonisnya pesugihan, dia tuh mungkin seorang ayah atau seorang ibu, cuman anaknya enggak. Dan nantinya filmnya bakal nyorotin gimana proses si anak itu memahami, menyadari kalau si bapak atau si ibu orang tuanya itu melakukan pesugihan. Biasanya antara dua itu kan. Nah di sini karakter utamanya juga seorang yang pesugihan, juga orang yang pendosa gitulah. Bahkan dia somehow lebih parah loh. Orang-orang warga di kampung lain itu pesugihan dan mereka nggak menutupi itu. Jadi kayak udah rahasia umum, oh si itu pesugihan, si itu pesugihan juga. Cuman yang warga lain nggak tahu itu pesugihannya di mana, itu aja bentuknya seperti apa. Tapi orang-orang pada tahu dan nggak menutupi itu. Sedangkan si Galang ini agak-agak munafik gitu. Dia pesugihan tapi ngomongnya nggak pesugihan dan dia itu jelek-jelekan orang yang pesugihan lah intinya. Kayak antipati banget, ngasih sumbangan ke sana sini, berusaha mencuci uang pesugihan dia dengan cara ngasih zakat ke musola. Itu part yang lumayan menarik. Itu ngasih warna yang agak beda lah di saat ya pola ceritanya masih ada di sekitaran horor pesugihan yang udah sering kita lihat. Cuman pertanyaannya, eksekusi horornya itu seperti apa? Nah kan ini yang paling penting ya. Percuma lo lu punya horor terus kemudian ceritanya bagus dan segala macam, relevan isunya, tapi horornya ternyata jelek. Ini gimana horornya? Sayangnya masih generik banget sih. Generik di semua hal, dari konsep yang dikasih sama naskahnya sampai eksekusi pengadeganan dari si sutradara ya si Fauzan Rizal, itu semua masih terlalu generik. Jump scare seperti yang biasa kita lihat, pertama lu akan ngeliatin shot muka karakternya, terus karakter itu kaget gitu, terus pindah ke shot yang nampilin muka demitnya. Wah ya udah, intinya demit setor muka. Sangat-sangat generik dengan cara store muka yang juga nggak kreatif, nggak yang kemudian store mukanya tuh keluar dari mana gitu, kayak nggak ada. Ya udah, cut dari muka karakter yang kaget pindah ke muka demit yang itu udah sering kita lihat. Dan lucunya gini, dan yang menghartukar nyawa ini adalah film horor yang lebih asik diikutin pada saat demitnya nggak nongol. Asli, kalau setannya lagi nggak nongol, filmnya itu jauh lebih enjoyable. Gue jauh lebih betah. Pada saat setannya nongol tuh gue, aduh pengen cepet pulang. Tapi pada saat setannya nggak nongol, gue sangat enjoy loh, jujur. Contohnya gini deh, kalau pada saat setannya nongol, shot-shotnya udah gitu-gitu aja, fokus ke muka setan, gelap, that's it. Tapi pada saat setannya nggak lagi nongol, gambarnya cakep. Karena kan ini sutradaranya Fauzan Rizal ya, salah satu sinematografer paling keren di industri film Indonesia. Dan dia tuh bisa ngasih gambar-gambar yang enak dilihat. Pilihan shotnya oke, terus komposisi yang menyusun shot itu juga enak buat dilihat. Shot-shotnya tuh cakep-cakep. Kalau nggak ada demitnya, gambarnya tuh enak dilihat, cakep. Nah kalau ceritanya somehow nih ada part yang lumayan seru gitu. Ada ya, gue bilang ya, gak semuanya. Harus diakui emang durasinya yang nyampe sekitar 110 menit alias hampir 2 jam itu agak kepanjangan sih. Bukan agak, kepanjangan itu udah. Itu gara-gara skripnya banyak masukin flashback yang sangat-sangat gak perlu buat gue. Misal karakternya lagi cerita, iya dulu saya termasuk orang yang ikutan ziarah ke makam wali, terus flashback ngeliatin pada saat di makam wali dia ngeliat demit. Yang itu gak ngaruh ke ceritanya sebenarnya, dan itu gak penting, cuman manjang-manjangin durasi doang. Tapi itu bisa ketutup sama elemen storytelling yang lain. Misal ini nih yang paling menonjol nih, soal mitologi kliniknya. Di sini mitologi klinik bukan cuman tempelan seadanya yang ya udah dilupain gitu aja, tapi sesuatu yang bener-bener dijadiin part of the story, bagian besar yang signifikan dari ceritanya. Salah satu poin yang buat gue paling menarik tuh ini, gimana pelaku pesugihan itu bisa ngelakuin ritual baru ya, bukan ritual pesugihan, dengan tujuan untuk menukar tumbal dari pesugihan itu. Jadi pesugihan di sini kan harus ngasih tumbal tuh, orang-orang tercinta. Nah misalkan si pelaku ini nggak pengen menumbalkan anaknya, ya dia tinggal ngelakuin ritual tadi buat nuker tumbalnya ke orang lain. Presentasinya emang agak-agak nggak rapi sih part ini, dan mungkin bakal bikin bingung beberapa orang, tapi menarik loh, itu menarik. Itu sesuatu yang jarang ada di film horor. Dan bagian nuker tumbal itu itu nanti bakal berujung pada salah satu bagian paling keren di film ini, bagian yang fucked up banget lah pokoknya lah, konyol juga
tapi gue sangat terhibur sama part ini. Bukan konyol yang bikin kesel ya, konyol in a fun way. Gue gak akan reveal seperti apa, silahkan lu saksikan sendiri. Tapi cluenya adalah mertua adalah maut, atau mungkin cucuku adalah anakku sendiri. Itu konyol banget asli. Lu tonton deh. Buat gue semua kekurangan Danyang itu bisa terobati sama part ini. Part yang so bad it's good ini, yang konyol tapi menghibur. Nah tapi itu konyol yang fun ya. Sayangnya di Danyang ini juga ada beberapa part yang konyol tapi nggak fun. Misal gini, jadi salah satu keluarga yang pesugihan itu, mereka kan punya anak. Nah si anak itu diejekin sama temen-temennya, bapak lu pesugihan. Terus si anak nanya sama ibunya, emang bener bu kalau ayah itu pesugihan? Ibunya kan nyangkal, ya enggak lah, ayah kamu itu kan kerja keras buat kamu, dan lagian kamu nggak pernah tahu kan, nggak pernah ngeliat kan ayah tuh pesugihan. Kalau ayah pesugihan tuh pasti ada deh ruangan yang sangat-sangat tersembunyi, yang sangat-sangat hidden, terselubung. Dan kemudian di situ ayah itu muja. Di adegan berikutnya si anak itu random aja jalan-jalan di rumah mondar-mandir, terus dia nggak sengaja tuh ngelihat bapaknya lagi pesugihan gitu di sebuah ruangan yang kata emaknya itu hidden. Tapi si anak random jalan-jalan di rumah, nggak yang masuk ke basement, nggak yang pindah ke rumah sebelah, nggak yang apa, nggak, random aja jalan di rumah dia, nggak sengaja lihat pintu ruangan kebuka dan dia tahu bapak gue lagi muja gitu. Wah bapak gue pesugihan anjir. Baru aja dibilang sama emaknya, itu ruangan pesugihan tuh pasti sangat tersembunyi. Lah masa lu mondar-mandir bentar udah ketemu ruangannya? Well, tapi gue juga terhibur nih, terhibur yang beneran nih, bukan karena konyol ya. Gue terhibur sama interaksi karakternya, terutama karakter-karakter yang ngumpul di warung kopi. Ini orang-orang tidak pesugihan, orang-orang rakyat jelata, rakyat bawah yang sering ngobrol, nongkrong di warung kopi sambil ngutang. Tuh gue terhibur sama interaksi mereka. Interaksi yang ya sederhananya rakyat banget lah, rakyat jelata, ngopi bareng, ngobrol, ketawa-ketawa, main gitar. Sangat-sangat merakyat, sangat-sangat relatable gitu. Itu fun interaksinya. Apalagi pemakaian bahasa Jawanya bagus. Nah ini nih yang mesti banyak dicontoh sama film horor kita nih. Banyak kok ternyata aktor bagus yang emang dari Jawa, yang emang bisa bahasa Jawa. Kenapa lu harus maksain orang-orang Jakarta tulen untuk sok-sokan bicara bahasa Jawa dengan logat Jakarta? Kenapa lu harus maksain seperti itu? Apalagi untuk karakter-karakter sampingan ya, supporting figuran tuh banyak banget yang bisa lu ambil tuh. Orang Jawa actingnya bagus, gak usah maksa pakai orang Jakarta jadi konyol. Di sini gue enjoy karena bahasa Jawanya oke. Bahkan yang logat ngapak pun juga ada. Gue suka sih sama ini. Dan di obrolan warung kopi ini juga lu bakal nemu sesosok cameo yang gue sangat surprise juga, mengejutkan kemunculan dia dan menghibur. Menghiburnya adalah karena karakter yang munculnya singkat ini, perannya itu adalah memparodikan sosok yang meranin dia sebagai cameo. Terus isi studio ketawa sih, dan lo bakal paham pasti di saat lo ngelihat muka orangnya, lo bakal paham yang gue maksud. Ya jadi apakah Danyang Mahar Tukar Nyawa ini merupakan horor yang keren? Sayangnya belum. Tapi dia juga gak sejelek yang gue kira, dan masih banyak yang jauh lebih jelek tahun ini. Masih bisa menghibur lah ini, masih ada beberapa part yang lumayan entertaining. Dan kalau skor buat Danyang Mahar Tukar Nyawa, bisa lah gue kasih 6 dari 10. Masih punya value yang menghibur. Jadi silakan kalau lo pengen lihat cameo yang surprising atau adegan mertua adalah maut, cucuku adalah anakku, lo coba nonton Danyang. Silakanlah dikasih kesempatan filmnya. Dan buat yang udah nonton bisa lo komen di bawah nih, komen. Jelaskan reaksi lu pada saat nonton. Apakah lu terhibur atau enggak? Oke. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always ada berbagai cara. Ada super thanks, Saweria, dan lu juga bisa join membership sesuai dengan tier yang telah tersedia. And thank you so much buat teman-teman yang masih join membership sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Makasih banget. Tier sobat, walaupun gak bisa gue perlihatkan sosok-sosoknya, juga sangat-sangat terima kasih buat kalian semua. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.